Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Sudahkah mengasihi orang lain hari ini? Ketika pagi hari ini kita boleh bangun, tentu kita bersyukur dan bersukacita karena boleh merasakan penyertaan Tuhan dan Tuhan telah memberikan hari baru kepada kita. Maka marilah pada hari ini kita mengawali dengan bersama-sama mendengarkan sapaan sabda kebenaran firman Tuhan di dalam Embun Pagi, siaran Radio Petra 105,7 FM bersama saya Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan. Edisi hari ini Jumat 9 Agustus 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema bertolong-tolonganlah melalui pembacaan firman yakni dari Galatia 6 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Karena itu, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ketika pada pagi hari ini kami boleh membuka mata, kami boleh menghirup udara yang baru Tuhan, semua kami mengimani bahwa itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kesalehan kami, namun semata karena cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa, sehingga Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hari baru. Biarlah pada saat ini Bapa kami mengawali hari ini dengan bersama-sama mendengarkan sapaan firman-Mu yang kami imani sebagai terang, teladan dan pedoman di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada saat ini ketika kami hendak bersama-sama mendengar dan merenungkan, Engkau hadir untuk mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga di tengah segala keterbatasan dan kelemahan kami boleh dimampukan untuk mengerti, memahami, dan akhirnya kami boleh menghidupi setiap hal yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami siap untuk menyambut sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Galatia 6, ayat pertama sampai yang ke-10. Namun pada saat ini saya akan membacakan pada ayatnya yang kedua, dilanjutkan pada ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 yang demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tentu kita pernah mendengar sebuah pepatah yang mengatakan demikian. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Peribahasa ini kerap kali digunakan untuk menggambarkan prinsip gotong royong yang sebenarnya menjadi jiwa bangsa kita. Dan dengan pepatah ini sebenarnya ingin mengatakan ada sebuah hal yang penting ketika kita mau bersedia dan terbuka untuk saling membantu dan menolong. Berbicara tentang menolong, ternyata menolong dapat menjadi sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Dan seringkali kita memiliki banyak alasan untuk tidak menolong. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah ketika kita sendiri merasa bahwa sedang sibuk, terlalu sibuk, maka kita tidak ada waktu untuk menolong orang lain. Atau karena kita merasa sedang berkekurangan, kita sedang merasa ada beban, sehingga merasa bahwa untuk menolong orang lain pun kita sudah tidak punya tenaga.
Atau mungkin kita pernah punya pengalaman di masa lalu, ketika tidak ada yang menolong kita saat kita membutuhkan pertolongan, maka sekarang pun kita tidak bersedia untuk menolong orang lain. Tetapi ternyata di sisi lain, menolong juga bisa jadi hal yang sangat mudah untuk kita lakukan ketika ada solidaritas atau ada kesamaan antara pihak penolong dengan pihak yang akan ditolong. Dan pada saat ini, di kesempatan ini, di embun pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar dari nasihat Paulus, Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia sebenarnya memiliki konteks yang kurang lebih sama dengan kota-kota lain yang menjadi tempat pelayanan Paulus. Iman Kristen mereka diperhadapkan dengan para legalis yang terkesan kaku dengan aturan-aturan tertentu. Salah satunya terkait dengan perbedaan pandangan perihal definisi anak Abraham. Dalam tradisi Yahudi, orang-orang Yahudi non-Yahudi baru bisa dianggap memiliki status tersebut, status menjadi orang Yahudi tentunya, jika memenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama melaksanakan Taurat, yang kedua disunat, yang ketiga dibaptis, dan yang keempat mempersembahkan korban. Paulus nampaknya di sini tidak sependapat dengan keempat syarat tersebut. Baginya, imanlah yang menjadi kunci seseorang mendapatkan status tersebut. Nampaknya perbedaan semacam ini yang membuat komunitas Kristen agak terpecah, khususnya antara Kristen Yahudi dengan Kristen non-Yahudi, karena merasa yang satu lebih Kristen daripada yang lainnya. Dampaknya adalah adanya saling senggol antara sesama Kristen. Dan dalam situasi yang demikian, nasihat Paulus memberikan sebuah wejangan, sebuah nasihat agar mereka tetap saling membantu. Dan tidak hanya itu, mereka pun diajak untuk saling menanggung beban. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi hukum Kristus. Sebagaimana iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Demikianlah ketika kita mengaku bahwa kita mengasihi Kristus, kita percaya kepada Kristus, tetapi kita tidak sama sekali melakukan perbuatan baik, tidak mau menolong, maka sebenarnya kita belum mengasihi Kristus secara utuh. Bisa dikatakan bahwa iman kita sebenarnya kosong. Melalui nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia, sebenarnya menjadi undangan juga bagi kita, bahwa kita diundang dan mendapat panggilan untuk membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Kasih tidak hanya bisa diucapkan saja, tetapi kasih juga perlu dibuktikan melalui tindakan kita, yaitu dengan memberi pertolongan. Sesuai dengan tema kita, bertolong-tolonganlah. Ketika kita menolong, motivasi kita haruslah kasih yang tulus, bukan karena mencari pujian, bukan karena sudah terlanjur ingin balas budi, atau bukan terlanjur ingin ada sebuah kegiatan transaksional. Apa yang bisa saya bagikan itu berkaitan dengan apa yang orang lain bisa bagikan kepada saya. Tetapi di sini Bapak Ibu yang terkasih, sahabat Petra, kita menolong, motivasi kita haruslah kasih sekali lagi. Haruslah kasih. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati kita. Dan Dia menghargai setiap tindakan yang didasari oleh kasih yang sejati. Dan sadarilah bahwa pada dasarnya kita menolong orang lain karena kita terlebih dahulu telah mendapat pertolongan dari Tuhan. Segala sesuatu yang didasari oleh kasih pasti akan menjadi berkat. Maka mari kita tanamkan
Pertolongan yang kita berikan kepada orang lain tidak harus sesuatu yang spektakuler, tidak sesuatu yang besar, tidak harus sesuatu yang muluk-muluk, tetapi harus didasari oleh kasih. Dan kita harus mengingat bahwa ketika kita menolong orang lain, sejatinya Tuhan telah terlebih dahulu menolong kita. Maka marilah kita terus menolong satu sama lain, baik dalam hal-hal kecil maupun besar, sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Ingatlah bahwa setiap tindakan kasih kita adalah refleksi dari kasih Kristus yang telah kita terima. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang pada saat ini boleh kami dengar dan renungkan. Ketika kami boleh bersama-sama belajar melalui Rasul Paulus yang memberikan sebuah peringatan kepada jemaat Galatia untuk saling tolong-menolong. Kami menyadari bahwa seringkali karena keegoisan kami, karena kepentingan kami, karena hal-hal tertentu, menjadikan kami sulit untuk menolong orang lain. Seringkali kami terjatuh pada sifat sikap transaksional, di mana kami mau menolong orang lain ketika orang lain sudah menolong kami. Maka pada saat ini kami memohon ampun Tuhan, ketika kami sering terjatuh kepada keegoisan kami. Dan kami pun juga memohon biarlah Roh Kudus Tuhan boleh memimpin, menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang terus tergerak untuk menolong sesama kami. Ajarkan kami untuk senantiasa membuka tangan kami, untuk mau menolong sesama kami. Bukan hanya sekedar bagi orang-orang yang telah baik kepada kami, tetapi justru kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini, kami akan memulai hari kami. Kami akan mulai melakukan setiap tugas tanggung jawab kami. Maka kami mohon agar Tuhan boleh menuntun, Tuhan melindungi, sehingga setiap hal yang akan kami lakukan di dalam satu hari ini, semua dalam perlindungan Tuhan. Ajarkan kami untuk senantiasa bersyukur. Ajarkan kami untuk senantiasa melakukan segala sesuatu dengan penuh rasa sukacita dan tanggung jawab. Sehingga apapun yang kami lakukan sungguh boleh menjadi berkat dan kemuliaan nama Tuhan semakin dipancarkan melalui tindakan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, kini kita akan memulai aktivitas kita hari ini dan akan mengakhiri embun pagi. Maka kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra kebersamaan kita di dalam embun pagi Radio Petra 105,7 FM edisi Jumat 9 Agustus 2024. Saya memohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhirnya saya Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan mohon pamit undur diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.